Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bukan Angkap dan bukan pula Juelen, tetapi Kusokini atau kesana kemari. Ini artinya, Pun Raman tetap dalam klannya, demikian pula Bibi Remelah tidak pindah ke klan keluarga laki-laki. Solusi itu, oleh utusan keluarga Bibi Remelah, disampaikan kepada kedua orang tuanya. Bapak Bibi Remelah sudah setuju, tetapi ibunya masih bertahan. Aman Adi terus bernegosiasi sampai berbulan-bulan lamanya. Utusan itu hampir berhasil meyakinkan ibu dari Bibi Remelah, tinggal selangkah lagi. Terserah bapaknya, begitu kata ibu dari Bibi Remelah. Padahal, bapak Bibi Remelah sebelumnya sudah lebih dahulu setuju. Pun mumalah mahtabak, hancurlah semua upaya itu. Kata Aman Adi. Iya begitukah ceritanya? Tanya Adi terkejut. Makanya, kata Aman Adi. Kalian berdua jangan pernah ikut cara Punmu, tegas Aman Adi sedikit emosional. Niko, kau sudah seperti anakku. Jangan ikut cara itu, malu kita. Tegas Aman Adi khusus kepadaku. Aku dan Adi saling berpandangan. Hening, hanya terdengar bertik-bertik api yang sedang membakar kayu di tungku dapur. Kami membatin, analisa Adi terhadap kehidupan Pun Raman sedikit pun tidak meleset. Adi memang jitu dalam urusan olah pikir. Cerita Aman Adi membimbangkan hatiku. Akankah nasibku seburuk Pun Raman? Haruskah aku mahtabak, membawa baki berisi pisau dan kain kafan ke rumah Pun Raman? Lalu meminta keluarga besarnya menerimaku sebagai menantu. Kalau ditolak, sembelilah aku dengan pisau dalam baki ini. Begitu falsafahnya. Air menggenangi kelopak mataku, kenapa harus menangis? Terbayang wajah Pun Raman, istrinya, dan Rani yang begitu tulus melepas kami dari Tanjung Pedemon. Paras Rani yang tertutup helai-helai rambut, berulang-ulang direplai di kelopak mataku. Tegakkah kubiarkan mawar merah itu layu, bersama durinya di balik pagar kokoh? Air mataku menetes tak terbendung. Bergegas turun dari bale-bale, menuju ke kamar mandi. Khawatir, apa nanti jawabanku bila Adi dan bapaknya melihat butir-butir air menetes di pipiku. Beruntung, saat turun dari bale-bale, mereka sedang membatin dengan wajah tertunduk. Di kamar mandi, kucuci mukaku berulang-ulang sampai air mata bersih dari pipiku. Kutarik nafas dalam-dalam sampai perasaanku tenang. Tetapi, Rani, dengan senyum manisnya berulang-ulang hadir di kelopak mataku. Petiklah, kata itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Usai salat Jumat dan makan siang bersama, aku langsung menghitung langkah menuju Bukit Dedecer. Sepanjang perjalanan, wajah Rani bersama Pun Raman dan istrinya seperti terus melambai-lambai kepadaku. Mereka kelihatan begitu ikhlas dan tulus saat melepas kepulangan kami. Sementara itu, aku makin galau, terombang-ambing antara wajah-wajah ikhlas itu dengan cerita Aman Adi. Aku setengah berlari melintasi jalan Kebayakan Mendale, sapaan orang yang berpapasan denganku nyaris tak terdengar. Tuh, Bang Niko sudah pulang. Teriak ibu senang sambil menunjuk ke arahku. Adikku Ucak, sedang bermain di bawah bougainville merah, berlari memelukku. Rasa rindunya ditumpahkan dengan menangis dan memukul badanku. Dia protes berat, karena kehilangan teman bermain. Abang lama kali pulang, rengek adikku sambil memukul-mukul badanku. Abang sudah pulang, jelasku. Bau keringat, teriak adikku berlari ke bawah bougainville merah. Iya, abang mandi dulu ya, kataku sambil berlalu masuk ke dalam rumah.